Kalau tidak ada proklamasi, nah gitu, mana mungkin kita bisa merdeka seperti sekarang ini. Makanya tadi ditunjuk. Kita harapkan damai. Kan kalau dia ribut-ribut terus kita capek juga, kan? Cuman yang susah kan sekjen, tegang terus, ya kan? Kita ini ada podcast memberikan masukan. Yang nggak mau dengar tuh mungkin hasto aja. Dia jalan sendiri soalnya kan. Takut apa tidak? Nah gitu dong, berani. Nanti katanya saya Bu Mega provokator. Ya, saya sekarang provokator demi kebenaran dan keadilan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya Indonesia terlalu besar untuk kita ributkan, dan Indonesia terlalu baik untuk kita persoalkan ya. Riuk pikuk kondisi hari ini memang harus kita terima bagaimanapun ya. Tentu ini tidak terlepas dari bagaimana pola berpikir kita di Republik ini agar bisa aktif kembali. Kemarin PDIP resmi sudah menjalani Rakernas Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Pak Ganjar, Pak Mahfud. Ya, sebelum ke pembahasan, kuat. Apa pendapat kalian terkait ya dong, kalau Rakernas berdua PDIP ini apa kemarin? Ya? Lemes. Ya biar saya teriak-teriak ya gimana ya. Mudah-mudahan saya tidak menemukan statement atau closing statement dari Ibu Megawati atau dari kader-kader yang lain itu yang menyatakan bahwa PDIP ini akan di luar pemerintahan atau menyatakan sikap menjadi oposisi. Saya tidak menemukan narasi-narasi itu. Cuma kode-kodenya memang ada sih sebenarnya. Bagaimana? Tapi kode-kodenya itu kode-kode kesakithatian sebenarnya. Kesakithatian terhadap Presiden Jokowi, bukan kepada Prabowo Subianto ya. Jadi narasi yang dibawakan oleh Ibu Mega tentang bagaimana etika, bagaimana MK, terus bahwa kader PDIP itu harus bangkit dan sebagainya itu. Dari narasi yang dibawakan kemarin tentu banyak mengundang kontroversi juga. Salah satunya adalah ketika Ibu Megawati mengatakan bahwa siapa sih yang salah di Pilpres kemarin, di pemilu kemarin. Semua kader-kader secara serentak menjawabnya adalah Jokowi, bukan Mahkamah Konstitusi. Artinya memang masih ada bekas di diri PDIP itu sendiri tentang kesakithatian di internal PDIP itu sendiri. Terus kemudian sebenarnya saya mengakui bahwa PDIP ini adalah kader besar ya. PDIP ini partai besar ya. Dan saya rasa semua masyarakat mengakui itu. Bagaimana perjuangan PDIP dari mulai dulu sampai sekarang. Terus PDIP juga pernah juga menjadi oposisi selama pemerintahan Pak SBY. Ya kira-kira 10 tahun lah. Jadi semua yang sudah dilakukan PDIP memang berdarah-darah. Saya pun juga mengakui hal itu. Bagaimana dari pendapat kalian?
Saya punya cuplikan sedikit terkait bagaimana pidatonya Ibu Mega. Mari kita simak bersama-sama. Saya juga tahu sengaja disembunyikan. Enggak, belum dipensiunkan. Terus berjuang. Satya Evam Jayate. Puji syukur kita panjatkan kepada terutama Pak Ganjar, Pak Mahfud, bahwa masih tetap kuat. Ya dong, kalau berdua ini apa ya? Lemes. Ya biar saya teriak-teriak ya gimana ya. Mudah-mudahan nggak dengar. Oh, ada juga yang masih diingat ya. Jadi waktu itu, Ibu, saya boleh nggak ketemu? Kenapa nggak boleh? Saya bilang gitu. Ada yang mau saya omongin. Wah, kok kayaknya ini sekali ya. Apa? Serius. Ya udah, datang. Gitu. Ibu, saya mau pamit. Lo mau pamit kemana? Kan gitu toh. Oh, saya mau pamit keluar. Saya pikir mau keluar negeri kan. Jadi saya hanya bilang kan, ya sana pergi oleh-oleh ya. Gitu. Tahu-tahu bukan Ibu, saya mau keluar dari Pertamina. Loh, kok keluar dari Pertamina? Karena saya tidak sejalan sama bos saya. Terus saya bilang, ini bener loh, ntar wartawan jangan goreng-goreng loh. Ternyata kan bener ya. Saya kaget juga loh. Waduh, bagaimana nanti keluarganya ya? Saya nanya, gimana kalau nggak ada gaji? Sip Bu, pokoknya semuanya beres. Oke, silakan. Nah sekarang terus nanya, saya boleh terus ikut di PDI Perjuangan? Sip. Keren nggak tuh? Makanya sebenarnya orang tuh mestinya senang sama PDI Perjuangan, tapi pada kenyataannya memang susah. Karena apa? Orang-orang yang berani di PDI Perjuangan tuh hanya orang yang mantap, tidak goyang-goyang, saudara-saudara. Saudara-saudara sekalian yang saya cintai, Rakernas kelima ini berlangsung di antara dua momentum historis yang sangat penting, yakni kebangkitan nasional inspiratif visioner tentang bagaimana paham kebangsaan tumbuh dan menggerakkan perjuangan kemerdekaan bangsa. Nah, tadi kan sudah dilihatkan bahwa loh, kok jangan lupa lah, kita ini ada sumbernya, yaitu Bung Karno. Suka tidak suka, kalau tidak dari mulut beliau, jangan pula saya dibilang, oh Ibu Mega itu anaknya. Loh ya iyalah, memangnya saya anak si Badu. Jadi apa? Kalau tidak ada proklamasi, nah gitu, mana mungkin kita bisa merdeka seperti sekarang ini. Makanya tadi ditunjukkan. Nah lu kok saya dengar loh, kok ada yang bilang bahwa Bung Karno itu milik rakyat loh, bukan milik sementara. Nggak tahu ya sementaranya panjang nggak? Loh saya bilang, loh iyalah milik rakyat Indonesia seluruhnya. Dari Bayek juga miliknya Bung Karno. Siapa yang bilang bukan? Berani apa tidak? Takut apa tidak? Berani apa tidak? Takut apa tidak? Nah gitu dong, berani. Nanti katanya saya Bu Mega provokator. Ya,
saya sekarang provokator demi kebenaran dan keadilan. Naai, ngerti kan? Ngerti kan yang dimaksud? Ya udah. Kenapa toh? Kan saya suka, malah anak-anak saya sendiri bilang, kok Ibu Ketum sekarang berubah ya, tukang ngamuk aja. Enak aja. Kalau nggak diamukin, udah dipanahin melulu badannya, bantengnya, keok, tahu nggak? Makanya kalau ibu marah tuh malah ibu dicium-cium lah. Karena apa? Pasti menang. Nah, perjuangan ini tidaklah mudah, sebab apa yang terjadi benar-benar sebagai menurut saya badai anomali. Anomali itu tidak bisa diprediksi. Bisa terjadi seperti begitu saja, meledak begitu, dang gitu. Terjadi seperti begitu saja, meledak begitu, dang gitu. Nah, akibat apa? Kecurangan secara struktur, sistematis dan masif yang disebut TSM. Loh, kan pada diem tau, kok kayak nggak berani. Benar ada apa tidak? Benar ada apa tidak? Ayo, TSM ini ada apa tidak? Ya memang ada, saya tahu kok. Ini yang salah siapa ayo? Ayo. Mbok kalau jadi partai, katanya partai itu kita solid bergerak. Mbok kalau teriak tuh semua gitu tuh, gitu loh. Kok kayaknya masih selalu goyang. Ya kalau siapa yang goyang, udah deh, nggak usah jadi PDI Perjuangan dah. Lo betul loh, kayak ini saya bilang. Yang kita nanti Rakernas PDIP sudah dilaksanakan kemarin tanggal 24. Bagaimana pendapat kalian terkait Rakernas dan pernyataan-pernyataan Ibu Mega ini? Apakah mau menjadi oposisi atau koalisi? Karena saya melihat di seluruh tayangan video yang diupload oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, saya tidak menemukan narasi dari Ibu Megawati untuk menyatakan sikap bahwa dia ada di luar pemerintahan atau menjadi koalisi pemerintahan. Dan yang hanya dinarasikan di dalam pidatonya Ibu Mega, dia selalu menyindir Presiden Joko Widodo dan Mahkamah Konstitusi, bahwa matinya hukum dan demokrasi di Indonesia ini sudah tidak baik-baik saja. Kata Ibu Mega, bagaimana pendapat kalian? Apakah ini sebuah pernyataan provokatif atau memang kenyataannya begitu? Seandainya nanti penerus PDIP ini adalah Mbak Puan atau Ibu Puan Maharani, saya rasa pembawaan nanti PDIP ini akan semakin kalem. Ini kalau Mbak Puan ini sebenarnya sih bukan tidak ada sakit hati sih sebenarnya. Tapi lebih dia strategi politiknya juga tidak bisa dibaca. Kalau dalam permainan catur, benar kata Bang Zulfan itu, Mbak Puan ini adalah seorang kuda yang kapan saja bisa mematikan langkah dari setir ataupun rajanya tersebut. Gitu. Beda dengan Pak Hasto. Pak Hasto ini sebagai peluncur lah, cuma bisa satu arah. Kalau ya ke hitam, kalau putih. Terus beda dengan kuda. Mbak Puan ini diibaratkan kuda ya, nggak bisa dibendung siapapun. Terus langkah politiknya juga nggak ada yang tahu. Buktinya kemarin
ketika Mbak Puan ketemu dengan Pak Jokowi, Pak Prabowo, gak ada persoalan apa-apa, semua damai, adem. Sering juga ikut Pak Jokowi gitu. Nah, di dalam Rakernas ini tidak pernah saya tidak menemukan Bu Mega itu menyinggung Pak Prabowo, nggak ada. Memang sebenarnya PDIP dengan Pak Prabowo ini tidak ada persoalan, gitu. Yang ada persoalan mungkin sama Pak Presiden ya, bersama Pak Jokowi dan Mas Gibran. Tentu ini ada hal-hal yang kesakit hatian mungkin dari internal PDIP itu sendiri. Ya mungkin itu cuplikan video, kalian bisa simak sendiri. Silakan tulis komentar kalian, narasi-narasi apa, dan kita tetap jaga keutuhan NKRI. Salam.